Halo bowlers, balik lagi di channel Head Swiss Indonesia. Kali ini kita punya Adidas Pro Next 2021, sepatu yang juga ramah lingkungan karena menggunakan bahan daur ulang. Tapi walaupun pakai bahan daur ulang, tampilannya cukup menarik, bahannya juga berkualitas, bahkan di belakang ada bahan sweatnya. Kemudian sepatu ini menggunakan bounce, jadi cukup membal. Dan yang menarik dari sepatu ini, selain harganya 1,2 juta, dia juga bobotnya cukup ringan. Jadi menarik nih buat yang suka bounce, kemudian pengen bobotnya ringan karena biasanya bounce itu berat. Nah, buat Anda yang tertarik membeli sepatu ini, langsung aja klik link yang ada di deskripsi, kita udah masukkan di situ. Oke, langsung aja saksikan video reviewnya sampai selesai. Adidas Pro Next 2021 adalah sepatu basket terjangkau dari Adidas yang dibuat menggunakan 20% bahan daur ulang demi mengurangi pemanasan global. Huruf E dalam kata Next diganti dengan angka 3 yang juga terlihat pada tulisan Bounce di sepatu bagian belakang. Sebagai penerus dari model 2019, generasi terbaru tampil dengan peningkatan yang sangat dibutuhkan karena kini traksi dan bahan dibuat lebih bagus agar dapat digunakan dengan nyaman di segala jenis kondisi lapangan. Untuk sepatu ini, tidak banyak detail yang bisa diulas. Hanya saja sepatu ini memiliki ciri khas bahan bertumpuk pada bagian samping yang terlihat menarik. Berbicara traksinya, kami menyukai pola herringbone yang sudah dimodifikasi dengan banyak bintil. Performanya cukup mengesankan sejak pertama kali percobaan. Dalam lapangan yang bersih, kami tidak mengalami masalah saat berhenti mendadak. Kemudian ketika traksi sudah dipenuhi kotoran, performanya juga tidak langsung anjlok. Namun, Anda perlu mengelap traksinya agar tidak bermasalah saat bermain selanjutnya. Sementara untuk penggunaan di lapangan outdoor, traksinya juga bisa diandalkan, tetapi karet tidak dapat dikatakan kuat, sehingga menggunakannya rutin di lapangan yang kasar tentu akan membuatnya mudah terkikis. Oh iya, pola traksi seperti ini juga mudah dihinggapi kerikil, apalagi ketika Anda memainkannya di lapangan outdoor. Bersihkan traksi sehabis bermain agar performa pengereman tetap terjaga. Selain itu, hadirnya outsole yang dibuat melingkar pada bagian depan dan outrigger kecil yang terdapat pada bagian samping dapat membantu para pemain yang sering berpindah arah dengan cepat. Traksi yang baik untuk ukuran sepatu budget. Apalagi transisi dari tumit ke kaki depan sepatu ini juga tergolong smooth. Nilai 8,5 untuk traksinya. Beralih ke bantalan, kami merasakan sesuatu yang baru dari performa bounce yang ditimbulkan sepatu ini. Karena biasanya bounce membawa bobot yang cukup berat dan membutuhkan banyak waktu penyesuaian agar lebih nyaman digunakan. Namun pengecualian ada pada sepatu ini, karena penerapan bounce di sini benar-benar berbeda. Anda akan merasakan core feel yang baik pada sepatu ini. Hal tersebut disinyalir karena bantalan yang dibuat cukup ramping. Hal ini juga cukup menyenangkan karena bobot sepatu jadi lebih ringan. Kemudian terasa begitu lembut, benar-benar empuk. Malahan seperti bus setelah break-in. Tetapi hal ini mungkin tidak berlangsung lama. Saat sepatu digunakan pemain yang berbobot besar, kemungkinan bounce akan menipis seiring penggunaan. Dan di saat itu, impact protection akan semakin memburuk. Buat para pemain yang bertubuh ringan dan mengandalkan kecepatan, sepatu ini bisa Anda andalkan. Namun untuk para pemain yang terbiasa melakukan rebound dan melompat tinggi serta mendarat dengan kencang, memilih Don't Issue 3 atau Diro 11 akan lebih menyenangkan. Nilai 7,5 untuk bantalan.
Oke, bowlers, buat yang tertarik membeli sepatu ini, saya sangat menyarankan Anda untuk memilih true to size. Kayaknya sepatu ini juga akan nyaman aja untuk digunakan pemilik kaki lebar. Dan untuk ingin membelinya, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Anda bisa langsung ke NCR Sport. Jangan lupa masukkan kode promo HEADSHOES untuk mendapatkan free ongkir. Jika melihat penerapan bahan atasnya, Anda pasti tidak akan mengira ini tergolong sepatu budget. Karena hadirnya bahan bertumpuk dengan bubuhan pola bolat praktis membuat tampilannya semakin elegan. Pada bagian dasar ada tekstil yang cukup tipis, lalu disilang dengan mesh yang lebih premium. Kemudian untuk membuat bahan lebih kaku, dilapisi fuse material pada bagian atas. Kemudian di bagian belakang ada bahan suede. Lalu logo Adidas berbahan plastik bertekstur dengan pola kotak-kotak. Kami menyukai penerapan yang simple pada sepatu ini. Buat Anda yang tidak ingin tampil mencolok di lapangan, sepatu ini bisa Anda pertimbangkan. Kemudian beranjak ke bagian lidah. Di sini terdapat busa yang cukup nyaman memeluk kaki hingga bagian paling atas. Namun karena lidahnya begitu lebar seperti sepatu Donovan Mitchell, ada beberapa bagian lidah yang terlihat overlap. Untuk bagian kolar, sepatu juga tidak terlalu tebal. Kemudian padding juga tidak terlalu banyak. Ya seperti budget model pada umumnya. Lantas ada beberapa fuse yang dihadirkan untuk mempercantik estetika. Seperti pada bagian tengah dan ujung depan. Secara keseluruhan, bahan atas sangat layak untuk sepatu seharga 1,2 juta. Nilai 8 untuk bahan atas. Sepatu ini tergolong ringan dan elastis, namun ada beberapa gerakan yang dapat membahayakan Anda ketika menggunakannya. Seperti saat berpindah arah dengan cepat, bagian pergelangan terasa kurang terkunci. Hal ini sangat memungkinkan Anda terkilir. Kemudian, plat plastik pada bagian tumit juga posisinya terlalu ke bawah, sehingga ankle mudah terasa goyah. Apalagi jika Anda menggunakan size yang kebesaran, bahaya slip pada tumit tidak dapat dihindari. Selain itu, tanpa plat TPU pada bagian tengah, sepatu ini seakan kurang menapak dengan baik. Saat Anda mendarat, kemudian ingin langsung berlari, terasa ada delay yang disebabkan sepatu kurang stabil. Namun di samping itu semua, kami menyukai kuncian pada bagian depan. Karena berkat bahan yang dibuat bertumpuk, dengan fuse material yang memagari sisi luar, praktis dapat menjaga kaki lebih aman dan menghindari bergeser akibat bahan kelewat lentur. Kemudian, sistem pertalian juga mirip Don Issue 2, sehingga ketika ditarik kencang, kaki Anda terasa semakin terjepit. Oh iya, tali sepatu juga tidak terlalu tipis dan bahannya juga kesat, sehingga memungkinkan Anda hanya mengikatnya satu kali saja. Untuk ukuran sepatu budget, mungkin sepatu ini bisa menyaingi KD Trey sebagai yang ternyaman. Namun untuk Anda yang membutuhkan sepatu basket dengan kuncian terbaik guna membuat Anda lebih aman ketika bermain, sebaiknya Anda memilih signature shoes dari Donovan Mitchell atau Dame Lillard. Nilai 7,5 untuk kuncian. Oke bowlers, buat Anda yang punya budget 1,2 juta, kemudian Anda membutuhkan sepatu basket yang tampilannya standar dan Anda tidak ingin menjadi pusat perhatian di lapangan, tapi Anda butuh sepatu yang juga enak digunakan untuk berpergian, maka Pro-Next ini mungkin Anda bisa pertimbangkan. Karena selain lebih awet dengan bantalan bounce-nya, sepatu ini juga cukup ringan dan terasa nyaman meskipun Anda gunakan di segala kondisi. Kemudian sepatu ini juga oke buat lapangan outdoor, nggak ada salahnya buat melirik sepatu ini, apalagi Adidas biasanya melakukan diskonnya terlalu cepat
Jadi mungkin saja mendapatkan sepatu ini di bawah harga retail dan itu menjadi keuntungan tersendiri. Nah, kami memberikan nilai sepatu ini adalah 8 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Oke bowlers, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id serta headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Ciao!